wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu ya. Hari ini pelajaran matematika untuk kelas 11 IPA dan IPS. Saya akan membawakan materi tentang logika matematika. Masih di materi logika matematika ya. Namun alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak kelas 11 IPA dan IPS, jangan lupa kalian mengisi absensi yang ada di Google Classroom. Kalian perhatikan instruksinya, jangan sampai ada yang terlambat ya. Dilihat batas waktunya sampai jam berapa. Tetap semangat mengikuti PJJ pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang akan saya sampaikan. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama, diharapkan peserta didik dapat memahami kalimat majemuk implikasi dan biimplikasi. Kemudian, diharapkan peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan implikasi dan biimplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Minggu lalu sudah saya bahas ya tentang logika itu apa, kemudian pengertian pernyataan itu apa, kemudian kita sudah masuk ke kalimat majemuk, di mana dalam kalimat majemuk kita sudah bahas tentang disjungsi dan konjungsi. Nah, sebelum masuk ke implikasi dan biimplikasi, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai ingkaran ya. Kalian perhatikan di layarnya, ingkaran itu bisa juga disebut dengan negasi. Dari suatu pernyataan adalah pernyataan lain yang diperoleh dengan menambahkan kata tidak atau menyisipkan kata bukan pada pernyataan tersebut. Kemudian, ingkaran dari suatu pernyataan P disajikan dengan lambang. Jadi P di atasnya ada sebuah tanda ya, itu negasi P atau min P atau negasi P dan dibaca tidak P. Kemudian, bila pernyataan P bernilai benar, maka ingkarannya bernilai salah dan sebaliknya. Misalkan di situ ada pernyataan P ya. Kemudian pernyataannya apa? Benar dan salah. Maka ingkaran dari P ketika pernyataannya benar, ingkarannya salah, dan ketika pernyataannya salah, ingkarannya benar. Itu sekilas mengenai ingkaran. Untuk lebih jelasnya, di sini ada sebuah contoh mengenai ingkaran ya. Contohnya, Diskustik adalah sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Berarti pernyataannya benar ya. Kemudian untuk tidak benarnya atau ingkarannya, tidak benar bahwa Diskustik adalah sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Diskustik bukan sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Itu pernyataan salah. Kemudian manusia mempunyai ekor. Salah ya. Maka ingkarannya adalah manusia tidak mempunyai ekor, yaitu benar. Dalam pernyataan majemuk sudah kita bahas disjungsi dan konjungsi, berarti sekarang kita masuk ke implikasi. Apa itu implikasi? Kalian perhatikan di situ pengertian implikasi ya. Implikasi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung bila, jika ya, bila itu atau jika, kemudian maka. Nah, pernyataan tunggal yang pertama disebut anteseden dan yang kedua disebut konsekuen. Nah, kata hubung bila, maka disajikan dengan lambang, itu seperti tanda panah ya. Kalian perhatikan lambang untuk implikasi. Jadi kata hubung untuk implikasi itu apa? Jika, maka ya. Selanjutnya, dalam bahasa sehari-hari kita memakai implikasi dalam bermacam-macam arti. Misalnya, untuk yang A, untuk menyatakan suatu syarat, bila kamu tidak membeli karcis, maka kamu tidak akan diperbolehkan masuk. Kemudian, untuk menyatakan suatu hubungan sebab akibat, bila kehujanan, maka Tono pasti sakit. Kemudian yang C, untuk menyatakan suatu tanda, bila bel berbunyi, maka mahasiswa atau siswa masuk ke dalam ruang kuliah. Untuk definisinya di sini, suatu implikasi bernilai benar bila antecedennya salah atau konsekuensinya benar. Jadi suatu implikasi bernilai salah hanya apabila anteceden benar dan konsekuensinya salah. Kalian perhatikan untuk
tabelnya ya, tabel kebenarannya. Di sini ada pernyataan P yaitu benar-benar, salah-salah, pernyataan Q-nya benar salah, Maka untuk P implikasi Q ketika benar-benar, maka P implikasi Q-nya yaitu benar ya. Ketika benar salah itu salah, ketika salah benar, dan ketika salah itu benar. Oke, di sini ada contoh lagi ya. Bila Anindita adalah seorang pria, maka ia akan mempunyai kumis. Yang B, bila bumi berputar dari timur ke barat, maka matahari akan terbit di sebelah barat. Bila berat jenis besi lebih dari 1, maka ia akan terapung dalam air. Kemudian yang D, bila berat jenis besi lebih besar dari 1, maka ia akan terapung dalam air. Itu sama ya, yang C dan D. Kemudian yang E, bila 3 lebih dari 2, maka 6 lebih dari 4. Bila 3 kurang dari 2, maka negatif 3 lebih dari negatif 2. Ya, kemudian bila X lebih dari 10, maka X lebih dari 5. Itulah contoh dari implikasi. Untuk mengucapkan atau menyatakan suatu implikasi sebagai suatu pernyataan yang benar itu ada 3 cara ya. Yang pertama, misalnya di sini mengucapkan A implikasi B dengan cara yang pertama bila A maka B. Yang kedua, B bila A. Yang ketiga, A hanya bila B karena bila tidak B atau B salah maka juga tidak A atau A salah. Kemudian nanti kita lihat ya, baris keempat tabel kebenaran implikasi. Ya, yang tadi yang sebelumnya saya jelaskan itu kalian lihat lagi untuk tabelnya ya, yang keempat. Biar lebih paham lagi, ini ada contoh lagi mengenai implikasi ya. Contohnya, bila X adalah bilangan genap, maka X habis dibagi 2. X habis dibagi 2 bila X adalah bilangan genap. Kemudian keterangannya di sini X adalah bilangan genap hanya bila X habis dibagi 2. X habis dibagi 2. Nah, merupakan syarat perlu agar X adalah bilangan bulat. Kemudian X adalah bilangan bulat, merupakan syarat cukup untuk X habis dibagi 2. Itu keterangannya. Mengenai implikasi sudah kita bahas ya, kita masuk ke ekuivalensi atau biimplikasi. Nah, di dalam biimplikasi itu nanti akan banyak yang akan kita bahas. Di sini pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung bila dan hanya bila atau jika dan hanya jika disebut ekuivalensi atau biimplikasi. Nah, kata hubung tersebut disajikan dengan lambang. Itu kalian perhatikan lambangnya ya. Nah, kemudian definisinya, suatu ekuivalensi atau biimplikasi akan bernilai benar jika kedua pernyataan tunggalnya mempunyai nilai kebenaran yang sama. Lihat tabel kebenarannya. Di situ ada pernyataan P-nya adalah benar-benar, salah-salah. Pernyataan Q-nya adalah benar, salah. Nah, maka P biimplikasi Q-nya benar-benar berarti benar ya, benar salah-salah, salah benar salah, dan salah-salah itu benar. Contoh dari biimplikasi, suatu segitiga disebut sama kaki bila segitiga itu mempunyai dua sisi yang sama panjang. Maksudnya suatu biimplikasi itu adalah jika dan hanya jika atau bila dan hanya bila. Itulah penjelasan materi mengenai implikasi dan biimplikasi. Nanti ada tugas ya. Tugasnya adalah kalian melengkapi sebuah tabel tentang implikasi. Nanti kalian kerjakan di buku tulis ya. Kemudian kalau udah selesai difoto lalu kirim ke Google Classroom. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan kalian, jaga kebersihannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11 IPA dan IPS, tugasnya kalian lengkapi kolom yang ada di layar. Kemudian setelah itu tentukan kolom mana yang memiliki nilai kebenaran yang sama ya. Jadi di situ sudah ada pernyataannya ya. Untuk P dan Q-nya benar-benar, salah-salah, Q-nya benar salah. Kemudian kalian tentukan P implikasi Q, Q
Q implikasi P, kemudian lingkaran P-nya, lingkaran Q-nya, lingkaran P implikasi lingkaran Q, kemudian lingkaran Q implikasi lingkaran P. Setelah itu kalian tentukan kolom mana yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Nanti kalau ada yang masih belum paham boleh tanya ya, saya melalui WhatsApp atau di Google Classroom juga boleh.